Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul secara daring ya dalam kegiatan Qadar, kajian daring Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para peserta yang dirahmati Allah, selamat datang dalam kajian daring Ramadan sesi pertama dengan tema Ramadan Menyemai Semangat Literasi Profetik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh penerbit Irfani sebagai bagian dari upaya menghidupkan tradisi literasi yang bernilai dakwah dan keilmuan di bulan Ramadan. Saya Rafa Basyirah yang akan berperan sebagai moderator dalam sesi kajian pada sore hari ini. Mari kita sambut bersama Bapak Hendra Apriyadi, SPD MPD. Beliau merupakan sosok luar biasa yang aktif sebagai seorang dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau FKIP UHAMKA dan aktif dalam bidang literasi, penelitian, serta penulisan ilmiah. Beliau juga merupakan penulis buku Jejak Langkah Qadar Muhammadiyah yang diterbitkan oleh penerbit Irfani, dan insya Allah ya buku tersebut juga akan menjadi bahasan kita pada sore hari ini. Untuk itu, kepada Bapak Hendra Apriyadi, SPD MPD, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Rafa Basirah dan Mas Ahmad Soleh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sebelum saya ke materi apapun teori, izinkan saya untuk memberi pantun ya. Pantun ini sesuai dengan temanya di bulan Ramadan. Pantun ini sangat spesial Bapak Ibu karena kemarin itu saya berjumpa dengan seorang pujangga pantun ya, namanya Profesor Ahmad Fathurozi. Beliau adalah direktur dari PT Balai Pustaka. Kawanan rusa sangatlah lincah, di atas jerami mereka rehat. Bulan puasa dipenuhi berkah, jaga silaturahim menggapai rahmat. Baik Bapak Ibu semuanya, kita harus berbangga ya bersama penerbit Irfani. Ya, ini salah satu penerbit yang sangat konsisten ya dalam hal gerakan literasi maupun gerakan tulis menulis. Bapak Ibu semuanya, izin saya sebelum ke materi, izinkan saya menginformasikan ini bagian daripada kolaborasi ya, karena kita sama-sama di UHAMKA. Jadi Bapak Ibu silakan memberikan informasi kepada rekan saudara maupun kerabat yang di Jakarta maupun di daerah bahwa Universitas Muhammadiyah Profesor Buya Hamka ini terakreditasi unggul ya. Kita memiliki berbagai macam program studi ya, khususnya saya sendiri selaku dosen pendidikan bahasa sastra Indonesia di FKIP UHAMKA ya, mengajak Bapak Ibu untuk memberikan informasi bahwa UHAMKA saat ini sedang membuka penerimaan mahasiswa baru di Universitas UHAMKA yang terakreditasi unggul ya. Jadi alumni-alumni UHAMKA ini tersebar di mana-mana ya, ada yang jadi seorang penulis, dosen, editor maupun sastrawan maupun direktur dan sebagainya macamnya. Nah, baik Bapak Ibu, kita diskusinya santai saja ya, santai ya, tapi lebih mengena ya. Jadi kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah-kisah saya sebagai seorang penulis, penggiat literasi. Kegiatan saya adalah kegiatan sosial, bagaimana membesarkan amal usaha Muhammadiyah ya, amal usaha Muhammadiyah melalui literasi. Di sini ada Bapak Ibu guru saya ya, saya sapa dulu. Ini ada Bu Lilis ya, Bu Lilis ini adalah guru bahasa Arab dulu. Assalamualaikum Bu Lilis, mohon izin saya berbagi ilmu ya. Kemudian ya, ya Bu Lilis ya. Jadi Bu Lilis ini salah satu guru yang menginspirasi saya ya sampai saat ini. Dulu beliau itu adalah guru SMP Muhammadiyah Margasari, Kabupaten Tegal. Salah satu buku Jejak Langkah Qadar Muhammadiyah itu saya menulis itu istilahnya inspirasi daripada bagaimana Muhammadiyah itu berkiprah melalui amal usaha Muhammadiyah.
dan bagaimana Muhammadiyah itu berkembang dari ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat. Nah, kemudian buku ini berawal dari sebuah keresahan seorang kader dan keresahan bagaimana Muhammadiyah itu berkembang justru bukan dari pusat. Justru Muhammadiyah itu berkembang itu melalui gerakan amal usaha yang melalui literasi juga ya dari ranting. Nah, saya itu mengenal Muhammadiyah itu sejak saya karena saya keluarganya adalah di kalangan keluarga Muhammadiyah. Bapak saya adalah bapak saya aktivis atau mungkin aktif di pimpinan ranting Muhammadiyah Jembayat ya, Margasari Kabupaten Tegal, dan ibu saya dan Aisyah ya. Jadi saya sejak kecil itu sudah kenal Muhammadiyah dari keluarga, jadi kaderisasi dari keluarga. Nah, kemudian saya disekolahkan di Muhammadiyah. Jadi saya dulu itu mengenal pertama kali adalah Ikatan Remaja Muhammadiyah, ya IRM ya, yang sekarang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, jadi dari situlah yang kemudian saya mulai aktif ya di Muhammadiyah. Nah, kemudian jejak langkah kader Muhammadiyah ini adalah buku saya yang 10 ya, yang ke-10. Jadi saya memang hobinya adalah menulis. Hobi saya menulis. Silakan Bapak Ibu jika ingin melihat karya-karya saya, silakan Bapak Ibu bisa melihat di Suara Muhammadiyah ya, di Suara Aisyah ya. Dan yang saat ini mengantarkan saya juga bisa sekolah ya, dimulai dari S1, S2, S3 ini adalah berkat dari Muhammadiyah. Jadi saya bagaimana saya mencoba bagaimana saya berterima kasih pada Muhammadiyah. Makanya di sini ada Bapak Ibu guru ya, kepala sekolah Muhammadiyah ya, dan mungkin dari kader-kader Muhammadiyah lainnya. Marilah kita bersyukur bahwa kita selalu bersyukur berada di organisasi Muhammadiyah. Nah, kemudian apa tugas kita sebagai kader Muhammadiyah? Tentunya adalah menjaga amal usaha Muhammadiyah. Jadi jejak langkah kader Muhammadiyah itu sebetulnya menceritakan bagaimana seorang tokoh ya, dari inspirasi bagaimana Muhammadiyah itu berkembang di Tegal ya, karena saya orang Tegal ya. Jadi saya mencoba bagaimana menggali kearifan lokal ya, kearifan lokal Muhammadiyah di Pantura khususnya Tegal ya. Jadi dalam penulisan buku ini ya, yang diterbitkan oleh Irfani ya, buku yang mengawali terkait bagaimana sejarah Muhammadiyah itu tumbuh berkembang di Tegal ya. Jadi kita jadi sebelumnya saya itu melakukan riset ya, riset kecil-kecilan. Dulu saya pernah bergabung di Majelis Pustaka Informasi Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal itu ya. Kemudian mulai sejak dulu waktu saya masih di IMM, saya memang sudah sering diskusi dengan para tokoh-tokoh Muhammadiyah yang saat itu masih hidup dan saat ini sudah tidak ada, tetapi saya mencoba mengenalkan bagaimana Muhammadiyah itu bergerak di Pantura, khususnya di Tegal ya. Jadi ini mungkin akan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu kepala sekolah maupun Bapak Ibu yang saat ini menjadi peserta webinar. Jadi ini saya kenalkan tokoh penggerak utamanya adalah Ki Haji Ahmad Sayuti ya. Ini aslinya Kartasuro atau Kartasuro itu ya. Dan beliau ini adalah pendatang. Nah, dulu itu di tahun 1956 Kiai Haji Ahmad Sayuti ini latar belakangnya adalah seorang guru agama ya, yang kemudian mengenalkan Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah itu melalui syiarnya, karena dia seorang guru agama, kemudian mengenalkan kepada masyarakat di Pantura itu mengenalkan terkait dengan Muhammadiyah. Nah, kemudian dia mengajak juga para pemuda Muhammadiyah saat itu adalah bukan istilahnya dari Hizbul Waton ya, dari Hizbul Waton, bahwa Muhammadiyah di Tegal ini ya itu justru berkembang itu dari kota Tegal. Nah, di sini ada Pak Sulaiman ini ya, Pak Sulaiman ini kepala SMA Muhammadiyah Tegal ya. Jadi sebelum Pak Sayuti ya, Sayuti ini menjadi seorang ketua PDM ya waktu itu, dia itu justru Muhammadiyah ini berkembang di kota Tegal. Nah, banyak sekali peninggalan-peninggalan amal usaha Muhammadiyah yang saat ini bergerak dan mungkin bermanfaat untuk kaderisasi ya. Nah,
Jadi ia mulai menggerakkan diawali melalui peran tokoh dan pembangunan amal usaha Muhammadiyah, ya namanya Haji Ahmad Sayuti. Nah, ini sebetulnya menarik sekali, khususnya untuk kepala sekolah yang saat ini bergabung. Ya, antara di sini ada kepala dari sekolah dari sekolah-sekolah Muhammadiyah Tegal, Brebes maupun dari Pemalang ya, maupun mungkin menginspirasi para penggiat literasi Muhammadiyah atau mungkin kepala sekolah Muhammadiyah yang lainnya, bahwa kita itu harus mengenalkan tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh lokal kita ya, terkait dengan bagaimana Muhammadiyah itu berkembang di Brebes, Muhammadiyah itu berkembang di Pemalang, mungkin di sini ada juga yang dari Rembang ya. Bagaimana Muhammadiyah ini berkembang di Rembang maupun di Jakarta. Ini kita harus menggali dari sekarang. Pentingnya literasi. Literasi itu tidak hanya menulis saja, tapi literasi itu ada menulis, membaca, dan banyak sekali. Nah, di saat era digitalisasi ini justru memudahkan kita, ya, memudahkan kita untuk bagaimana mengembangkan keilmuan kita dalam berliterasi. Nah, kemudian di sini saya kenalkan adalah tokoh kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Sayuti, yang pertama kali menggerakkan dakwah sejak tahun 1956. Beliau adalah seorang guru ya, guru Muhammadiyah yang kelahirannya adalah pada 14 September 1934 dan telah mengenal Muhammadiyah sejak kecil. Nah, dari latar belakang keluarga, seperti saya juga mengenal Muhammadiyah itu dari bapak dan ibu saya. Kaderisasi yang sangat efektif itu adalah kaderisasi lewat keluarga. Makanya saya berpesan kepada peserta webinar yang di sini, yang mungkin adalah orang-orang Muhammadiyah maupun kepala sekolah maupun guru Muhammadiyah, bahwa kita harus bisa mengkader ya, kader-kader untuk kader-kader selanjutnya maupun penerus. Nah, keteladanan tokoh bahwa Kiai Haji Ahmad Sayuti ini menggerakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sifat teguh pendirian, ikhlas, sederhana, dan dermawan. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah itu penuh dengan keikhlasan ya. Muhammadiyah ini berdiri dengan keikhlasan, makanya banyak sekali berdirinya amal usaha Muhammadiyah. Sekarang Muhammadiyah sendiri memiliki, karena saya di Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Muhammadiyah saat ini kalau menurut data memiliki 5.500 sekolah Muhammadiyah. Nah, kemudian kalau kita hitung sama TK, RA kurang lebihnya 30.000. Nah, 5.600 sekolah Muhammadiyah itu kita harus mencoba untuk, kita harus merawatnya, kita harus mengembangkannya dan menggerakkannya. Nah, supaya apa? Amal usaha Muhammadiyah ini bisa bagus ya, kemudian bisa berkemajuan dan memiliki kualitas dan kuantitasnya gitu ya. Nah, kemudian fondasi perkaderan sejak dini. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa kaderisasi yang paling efektif itu adalah dari keluarga. Nah, peran keluarga. Nah, keluarga di sini adalah madrasah ya. Pertama, penanaman nilai Muhammadiyah. Jadi ketika dulu saya waktu kecil itu masih ingat ketika bapak saya mengikuti pengajian Muhammadiyah, saya selalu diajak. Kemudian ketika itu bapak juga sering mengajak saya ketika misalkan ada acara-acara besar ya, misalkan muktamar Muhammadiyah, dan dia memberikan menceritakan bahwa Muhammadiyah itu luas dan Muhammadiyah itu besar. Nah, maka dari situlah yang saya mencoba aktif di Muhammadiyah. Jadi dulu itu dikader melalui ranting, cabang, daerah, kemudian wilayah sampai pusat. Dan saat ini alhamdulillah saya bersyukur bisa mendampingi sekolah-sekolah Muhammadiyah di berbagai macam daerah ya, khususnya kalau saat ini saya mendampingi di Pantura ya, mengembangkan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Pantura, dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat dan bisa untuk terus menggerakkan literasi ya di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bapak Ibu semuanya, kalau yang saat ini menjadi seorang kepala sekolah maupun guru Muhammadiyah ya, saya sebetulnya dulu itu punya semacam program namanya program jurnalis sekolah Muhammadiyah. Saya mendampingi beberapa sekolah ya, kemudian mendampingi pelatihan guru-guru kita untuk menulis ya. Jadi yang kemudian saya berkolaborasi dengan Suara Muhammadiyah. Nah, dengan Suara Muhammadiyah itu yang kemudian
saya mencoba bagaimana membranding, menguatkan Muhammadiyah melalui jurnalis sekolah. Kemudian dokumentasi sejarah ya. Jadi menulis sejarah ini penting untuk menjaga nilai perjuangan organisasi. Buku yang saya tulis ini adalah mendokumentasikan tentang sejarah, kemudian memberikan cerita praktik-praktik baik saya mengenal Muhammadiyah dan praktik-praktik baik saya ketika masih dalam kegiatan di persyarikatan ya. Dakwah pengalaman awal aktif mengikuti adalah melalui pengajian. Jadi pengajian Muhammadiyah ini sangat penting ya, karena Muhammadiyah itu bisa berkembang saat ini ya karena pengajian. Kalau tidak ada pengajian mungkin tidak ada amal usaha. Kalau saya lihat di ranting, di cabang, di daerah, bahwa Muhammadiyah ini justru berkembang itu melalui pengajian. Nah, saya pernah melihat di sebuah ranting. Ranting ini baru, tetapi semangat para warganya itu sangat luar biasa. Sampai mendirikan SD ya, sekolah dasar Muhammadiyah itu. Kalau saya lihat itu mungkin ada di sini, ada SD Muhammadiyah Bumi Jawa itu. Kalau saya lihat di sana bagaimana dari pengajian itu yang kemudian bisa menjadi amal usaha Muhammadiyah. Kader sebagai kekuatan utama. Nah, pusat kekuatan ya perkaderan adalah dibina sejak tingkat ranting. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya di ranting saat ini ya, gunakan kolaborasi ya, kemudian gunakan semangat itu bermuhammadiyah itu mulai dari ranting. Karena Muhammadiyah ini besar saat ini adalah justru dari ranting. Makanya kita itu sering mungkin ada LPCR ya, lembaga pembinaan ranting dan cabang itu. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu yang mungkin di sini ada pengurus cabang maupun ranting, saat ini tuh Muhammadiyah sedang menggiatkan PKBM, mendirikan amal usaha Muhammadiyah yaitu program non formal yaitu PKBM. Justru dengan adanya PKBM ini kita bisa membantu anak-anak kita yang misalkan mohon maaf di masyarakat ya itu tidak bisa sekolah, kemudian kita bisa masukkan kita di PKBM ya untuk mengatasi ATS. ATS ini adalah anak tidak sekolah. Ternyata kalau melihat data kemarin saya mengikuti bagaimana sosialisasi ATS ini anak tidak sekolah itu seluruh Indonesia kurang lebihnya ada 3 juta. Nah, 3 juta. Nah, berarti dengan angka yang seperti itu sangatlah menurut saya memprihatinkan ya. Kita selaku pendidik maupun selaku para penggerak atau mungkin kegiatan generasi, ketika kita mau bergerak tapi kita melihat tetangga kita, saudara kita ada yang tidak sekolah, kita juga memprihatinkan. Nah, aktivitas remaja dan pemuda. Nah, pengajian rutin ya, kalau saat dulu saya itu sering mengadakan bagaimana gerakan-gerakan Muhammadiyah ya. Jadi ada pengajian, kemudian diskusi al-Islam dan kemuhammadiyahan, kemudian memakmurkan masjid dan membina generasi muda saat itu. Jadi saat itu lebih kepada bagaimana penguatan al-Islam dan kemuhammadiyahan di tingkat pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah. Kemudian pengabdian melalui pendidikan dan literasi. Saya pertama kali ya itu adalah seorang guru ya, guru Muhammadiyah. Pengabdian saya dulu berawal dari sebuah guru di madrasah ya, MDA, kemudian di MTS dan di SMK. Jadi saya itu mungkin lebih banyak mencari tantangan ya. Saya sudah pernah melakukan dari mulai madrasah, sanawiyah, SMP ya, SMA, SMK, dan yang kemudian alhamdulillah saya bisa jadi dosen ya, itu berkat daripada semangat untuk bermuhammadiyah. Nah, kemudian fokus pengajaran yang saat ini ya itu adalah mengajar bahasa Indonesia. Jadi S1 saya pendidikan bahasa Indonesia, S2 saya juga pendidikan bahasa Indonesia, dan S3 saya adalah pendidikan bahasa Indonesia. Riset saya yang sedang saya teliti terkait dengan bagaimana kebudayaan lokal ini masuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan sebuah pendekatan ya, namanya pendekatan etnopedagogi. Nah, penelitian saya itu di Pantura ya, di Tegal, Brebes, Pemalang. Nah, kebudayaan itulah yang kemudian memberikan saya untuk penguatan bahwa literasi itu sangat penting, literasi budaya dan literasi dalam gerakan ke masyarakat. Kemudian
melatih jurnalistik ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi ternyata memang kegiatan jurnalistik ini sangat penting, kita bisa mengimplementasikan kepada siswa-siswi kita ya dalam kegiatan jurnalistik, kemudian menumbuhkan budaya literasi dan membentuk media sekolah ya. Jadi Bapak Ibu semuanya yang saat ini kita harus bisa menggunakan dengan bijak dengan adanya media sosial. Kita bisa harus mengarahkan kepada anak-anak peserta didik kita, mendampingi dan sebagainya macamnya ketika penggunaan media sosial itu. Jadi digitalisasi ya. Kemarin saya sempat mendampingi Pak Menteri ya, Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah Pak Profesor Abdulti ya, ketika ada kegiatan pelatihan menulis ya, gerakan santri menulis di Tegal itu ya, bersama Suara Merdeka. Jadi Pak Menteri ini lebih penguatan kepada peserta didik bagaimana pentingnya menulis dan membaca. Jadi ketika kita itu harus dibiasakan menulis dan membaca dan menulis ya. Karena dengan semacam itu kita bisa lebih daya ingat kita itu lebih bisa bermakna ya, pendalaman terkait dengan melihat pengamatan di lingkungan sekitar dengan kaitannya dengan budaya literasi. Saya mengingat kembali tahun 2016. Di tahun 2016 ini, saat itu saya masih menjadi seorang guru SMK Muhammadiyah Lebak Siu ya, Kabupaten Tegal, yang kemudian memberikan kesempatan waktu itu Suara Muhammadiyah itu memberikan saya sebuah penghargaan sebagai guru yang konsisten dalam menggerakkan gerakan dakwah melalui literasi, yaitu jurnalistik. Di tahun itulah yang kemudian tahun 2016 saya mendapatkan penghargaan dari Suara Muhammadiyah sebagai guru konsistensi dakwah penggerak jurnalis melalui amal usaha Muhammadiyah. Nah, yang kemudian mengantarkan saya kepada prestasi nasional ya, dan dilanjutkan di tahun 2020 itu saya masih tetap sebagai dinobatkan oleh Pak Prof Haidar sebagai kontribusi terbaik Suara Muhammadiyah, yang kemudian S2 saya itu dulu dari penghargaan Suara Muhammadiyah itu tahun 2016. S3 saya juga sama, yaitu beasiswa dari UHAPK ya, dan kemudian insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas belajar ini, dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Nah, kemudian selain itu, waktu awal saya mengenal Muhammadiyah, mungkin saya waktu itu tahun 2020 tahun 2021 ya kalau tidak salah, tahun 2021 itu saya tahun 2015 ya, itu dijadikan sebagai ketua MPI ya, ketua Majelis Pustaka dan Informasi paling muda waktu itu ya, dan kemudian sampai tahun 2025 ya. Kemudian saat itu ada COVID. Nah, kemudian ini mungkin ada junior saya di sini. Saya sedang menitipkan kepada junior saya supaya bisa menerbitkan buku sejarah Muhammadiyah Tegal. Datanya sudah ada, tinggal mungkin nanti bisa diterbitkan melalui Irfani ya. Insya Allah itu sangat bermanfaat, karena saya itu sudah hampir 2 kali menulis sejarah Muhammadiyah dan sebagai editor juga di Muhammadiyah Demak gitu ya. Kemudian satunya lagi ada juga itu Muhammadiyah, saya lupa itu. Jadi saya mencoba untuk menulis sejarah seperti itu untuk menggiatkan literasi Muhammadiyah di daerah gitu. Simpulan ya, bahwa nilai perjuangan itu harus ikhlas dalam beramal, konsisten dalam dakwah, dan mengabdi untuk umat. Jadi ikhlas di sini adalah kita harus bersyukur, kita sebagai pendidik itu harus ikhlas bagaimana kita mendidik anak-anak didik kita menjadi orang-orang hebat ya. Seperti mungkin dulu saya itu termasuk siswa yang kurang percaya diri ya, tapi karena kesabaran guru-guru saya itu yang kemudian saya bisa menjadi lebih baik ya, karena guru-guru saya itu insya Allah ikhlas ya, seperti Bu Lilis ini sangat ikhlas sekali ya. Dan kemudian bisa mendidik anak didiknya sampai bisa menjadi seorang kader ya, kader di perserikatan,
dan tentunya dengan amal ya, kita harus beramal ya. Jadi kita sebagai guru dosen di Muhammadiyah ataupun aktivis-aktivis Muhammadiyah, kita selalu beramal seperti pesan Kiai Ahmad Dahlan ya. Kita itu harus menghidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Menghidup-hidupi itu bukanlah harus materi dengan uang, tetapi bagaimana menghidup-hidupi dengan amal kita, dengan pemikiran-pemikiran kita, dengan rasa bangga kita dalam Muhammadiyah. Ya, itu salah satu beramal. Nah, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Ya, kemudian konsisten dalam dakwah. Kita harus konsistennya adalah misalkan dengan gerakan literasi, gerakan menulis, kemudian gerakan penggiat-penggiat literasi di sekolah, madrasah, itu harus kita terapkan dari sekarang. Nah, kemudian mengabdi untuk umat. Nah, kita mengabdi untuk umat, silakan Bapak Ibu ya, dalam hal kepentingan atau mungkin pengabdian sebagai seorang guru, pengabdian sebagai seorang dosen, dan pengabdian sebagai penggiat atau seorang jurnalis gitu ya. Nah, kemudian saya berpesan kepada generasi muda atau mungkin adik-adik saya atau mungkin saat ini ya, dan mohon maaf sekali nih di sini banyak guru-guru saya, jadi saya mungkin malu sendiri gitu ya. Nah, jadi teruslah belajar, aktif di organisasi, dan jadilah kader yang bermanfaat. Nah, karena Muhammadiyah adalah jalan dakwah, kader penggerak perubahan bangsa.